Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda solihah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bi khair semua ya. Baiklah, hari ini kita masih belajar di rumah. Nah, untuk itu tetap semangat ya belajar di rumahnya. Hari ini Ustazah akan mempelajari, kita akan sama-sama membahas materi tentang PKN, melanjutkan materi yang sebelumnya. Okay, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And opening prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sebelum belajar, Ustazah yakin Anda solihah semuanya sudah mandi dan sudah sarapan dan sudah sholat duha ya. Oke, nah sebelumnya ada yang masih ingat materi kita sebelumnya, pembelajaran PKN? Ya, betul, tentang sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja contoh pengamalan sila pertama? Ya betul, beribadah, berdoa, melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Kemudian apa lagi? Bersikap jujur, bertanggung jawab. Iya, sesuai dengan Quran surah apa kemarin? Tentang keesaan Allah? Ya, betul, surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi PPKN, lanjut ke sila kedua. Bunyinya ada yang tahu? Ya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa saja makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab dan contoh pengamalan sikap dari sila kedua? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, simbol dari sila kedua Pancasila adalah gambar rantai, ya. Arti simbol rantai adalah tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Artinya, sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Ya, sebagai seorang muslim, kita juga diajarkan untuk memiliki adab yang baik. Adab itu apa? Sikap. Iya, sikap ya, sopan santun dan tata krama. Begitu adab ya. Adab kita makan, adab kita bergaul ya, adab kita bersosialisasi dengan orang lain, adab terhadap orang tua, terhadap sesama teman, terhadap guru ya, dan sebagainya. Nah, semuanya juga diajarkan dalam Islam ya. Oke. Selanjutnya, sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Yuk, sebutkan sikap-sikap yang lainnya yang menunjukkan sikap sila kedua Pancasila. Oh, berarti saling tolong-menolong itu merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Nah, selain tolong-menolong ada apa lagi ya? Nah, kita lihat. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam merupakan sila kedua juga. Senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu menghargai ya. Nah, kemudian membantu teman yang sedang piket kelas. Intinya saling membantu, saling tolong-menolong itu merupakan sikap dari sila kedua Pancasila. Kalau berhubungan atau berkaitan dengan 7 budaya SDT Qur'ani Ad-Duha yang keberapa kira-kira ya? Yang bunyinya
peduli dan kasih sayang sesama manusia. Ada nggak yang seperti itu? Enggak. Peduli ya? Peduli dan? Yuk coba kita sama-sama. Setuju budaya SDIT Qur'ani Ad-Duha. 1. Berkata baik, jujur, dan benar. 2. Disiplin, rajin, dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab tadi berarti sila pertama ya. Nah, sila pertama masuk ke 7 budaya SDIT ini yang SDIT kita yang kedua. Kemudian yang ketiga peduli dan kasih sayang. Ya, yang ketiga berarti ya. Nah, berarti dari sila kedua Pancasila ini sikap saling tolong menolong, sikap saling peduli ya, merupakan contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berarti kita sama-sama menghargai sebagai manusia. Selanjutnya, membedakan sikap baik dan tidak baik. Nah, berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang baik di sini di tabelnya. Sila ke-1, menghormati sesama umat beragama. Yang tidak baiknya berarti tidak berteman yang berbeda agama dengan kita. Ya, pilih-pilih temannya, kemudian mengejek teman yang lain yang berbeda agama, kemudian mengganggu teman lain saat beribadah. Nah, itu tidak baik ya. Selanjutnya yang kedua, sila kedua yaitu menolong teman yang kesusahan. Lawannya yang tidak baik, sombong ya. Nah, janganlah kamu memiliki sikap sombong ya, meskipun sebiji sawi. Larangan berbuat sombong. Ada ya hadisnya. Kemudian ini nanti sila ketiga, keempat, dan kelimanya nanti ya. Kita sudah belajar kemarin sila pertama dan sila kedua. Lanjut. Nah, di sini ada challenge yang perlu kalian jawab nantinya ya. Ada 5 soal. Oke, apakah arti simbol sila kedua? Simbol sila kedua tadi apa? Iya, rantai. Apa artinya dari rantai itu? Kemudian makna dari sila kedua Pancasila itu apa sih? Maksud dari sila kedua itu. Kemudian contoh sikap pengamalan dari sila kedua, 2 saja. Nah, kemudian menolong teman yang sedang kesusahan merupakan pengamalan sila sebutkan bunyi sila kedua Pancasila. Ya, cukup mudah ya. Mudah sekali dan pasti Ustazah yakin kalian bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtema ketiga dari PKN. Subtema ketiga PKN ini akan membahas tentang selanjutnya sila ketiga. Nah, sila ketiga ya. Oke, lanjut masuk ke sila ketiga. Nah, sila ketiga bunyinya, yuk sama-sama. Ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Nah, yang ketiga ini adalah Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada gambar pohon beringin simbolnya, ya. Nah, kita lihat arti dari simbol pohon beringin ini. Akar gantung, ya, artinya Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, etnis, suku dan budaya, ya. Intinya beraneka ragam suku dan budaya. Ya, sudah kita pelajari di materi di muatan pelajaran IPS ya. Nah, kemudian pohon rindang itu berarti Indonesia adalah pemersatu bangsa. Ya. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua ya. Semboyan Indonesia di lambang burung Garuda ya, di dasar negara kita Pancasila tertulis di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Dan di dalam Al-Qur'an ya juga tercantum Allah berfirman, telah aku ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal ya, agar kalian saling mengetahui, memahami, menghargai. Nah, di situ ya. Sebelumnya juga sudah Ustazah pernah sampaikan
ya di materi sebelumnya tentang ayat ini ya, tentang Quran surat Al-Hujurat ya. Bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal ya. Jadi tidak terpecah belah. Kita harus bersatu ya. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya apa saja contoh pengamalan sikap dari sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya di lingkungan keluarga, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Ya, pasti kalian merasa bahagia, merasa senang ya kan berada dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang bersatu padu di dalam rumah ya. Oke, saling menyayangi antara orang tua dan anak, kemudian antara sesama anak, kakak beradik ya. Nah, itu di lingkungan keluarga. Selanjutnya, di lingkungan sekolah. Mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dan alhamdulillah, semuanya di sekolah kita di SDIT Qur'ani Ad-Duha ya, sama-sama kita belajar tentang Islam ya, memahami bagaimana Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebaiknya sikap kita untuk bekal kita menuju akhirat. Semua di sini kita sama. Ya, walaupun sama, tetap kita tidak boleh membedakan teman. Atau aku nggak mau ustazah teman yang ini sama yang ini nggak bisa. Aku nggak mau dia ini begini. Nah, dia nggak enak, dia nggak asik diajak berteman. Oh tidak, ya kita sama-sama saling merangkul di dalam kelas juga. Kita perlu bersosialisasi dengan teman kita, teman yang satu dengan teman yang lainnya. Nah, makanya kalau lagi belajar, lagi diskusi di kelas, pasti ustazah acak lagi kan kelompoknya. Nah, supaya kita saling memahami antara teman kita dengan teman yang lainnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya contoh yang lain di lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Itu merupakan sikap dari pengamalan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Persatuan berarti kita perlu bersatu untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ya. Di dalam kelasnya ada peta Indonesia. Nah, terdiri dari beberapa pulau ya. Pulau besar, 5 pulau besar dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, kita berada di Bangka Belitung, masuk ke wilayah Sumatera. Ya, suku kita suku Melayu. Nah, di Bangka juga banyak beraneka ragam etnis, agama ya, budaya. Nah, kayak teman kita, Nada dari Padang, orang tuanya Sumatera Barat. Terus ada teman kita Yasmin dari Sunda, Jawa Barat. Ada yang asli Bangka Belitung, tapi kita tetap bersama ya, tetap bersatu, tetap belajar bersama, kerja kelompok ya, saling membantu dalam piket kelas. Nah, itu merupakan pengamalan sila ketiga ya. Oke, sama-sama kita menjaga lingkungan sekolah, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu merupakan sikap dari pengamalan sila ketiga. Paham ya? Sampai di sini ya Solihah ya. Nah, selanjutnya membedakan sikap baik dan tidak baik yang sesi kedua ini. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada gambar orang yang sedang menjenguk tetangga yang sedang dirawat. Nah, sikap baik ya. Kemudian merapikan mainan setelah dipakai, merupakan contoh sikap baik. Yang tidak baiknya yang seperti apa? Yang tidak perlu kita contoh, yang tidak perlu kita lakukan. Nah, ini gambarnya ada teman yang sedang jatuh dari sepeda, kita menertawainya. Tidak ya? Atau ada yang di depan, ada yang di kelas, maju ke depan kelas. Salah presentasi, kita tertawain ya, salah menjawab soal ya. Tidak ya? Kemudian mengejek teman di sekolah, juga tidak baik ya. Ustazah yakin Ananda Solihah semuanya ya terus belajar untuk bersikap baik, karena adab yang baik lebih dicintai oleh Allah dan Rasul. Oke. Nah, di sini kita lihat selanjutnya ada gambar
seseorang ya yang sedang jatuh dari sepeda, kemudian Jonas namanya ya, ada Jonas ya. Terus dibantu sama temennya. Ya, ini merupakan sikap yang baik ya. Nah, di sini ada soal ya tentang sila ketiga. Saya yakin pasti kalian semuanya bisa menjawabnya. Gampang sekali. Menolong teman itu termasuk sila keberapa? Makna dari sila ketiga itu apa? Kemudian bunyi sila ketiga. Simbol sila ketiga Pancasila tadi apa? Contoh pengamalannya. Sama ya kayak yang sila kedua tadi. Nah, kemudian soal keterampilannya kalian diminta untuk membuat simbol dari sila ketiga. Gampang sekali ya. Oke. Tetap semangat Ananda Salihah. Ustazah yakin sekali kelas 4B adalah siswa-siswa yang berprestasi ya. Semuanya memiliki kemampuan masing-masing untuk bisa menyelesaikan challenge-challenge yang sudah diberikan ya, untuk menjadi anak solihah yang berprestasi, anak solihah yang memiliki adab yang baik ya terhadap guru, terhadap teman ya, orang tua. Oke. Nah, cukup sekian untuk mata pelajaran PKN hari ini. Kita tutup dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, selanjutnya akan materi IPA ya, kita selesaikan di tema keempat juga, tinggal 2 tema juga ya. Oke.